Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode Sugeno. Metode Sugeno merupakan metode yang diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985, yang merupakan alternatif dari metode Mamdani yang sering digunakan dalam aplikasi kontrol. Metode ini mirip sekali dengan metode Mamdani. Nah, namun apa yang menjadi perbedaan antara metode ini dan juga metode lainnya? Perbedaannya terletak pada bagian output atau consequence dari sistem. Dalam metode Sugeno, output sistem tidak berupa himpunan fazi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Hal ini membuat metode Sugeno lebih efisien secara komputasional dan bekerja dengan baik dengan teknik optimasi dan juga kontrol adaptif. Nah, metode Sugeno juga dikenal dengan metode TSK Fuzzy Model yang menggunakan aturan if-then, yang artinya ada beberapa kondisi yang berada di dalam bagian if yang dipertimbangkan untuk dapat menghasilkan suatu output atau konsekuen yang nantinya dilihat dalam bagian then. Namun, outputnya tidak dinyatakan dalam bentuk himpunan fuzzy, melainkan fungsi linear dari variabel input. Tahapan metode Sugeno sendiri terdiri dari fusifikasi, yang merupakan transformasi input data ke nilai derajat keanggotaan. Yang kedua adalah implementasi aturan fuzzy, yaitu menerapkan aturan if-then untuk menentukan nilai output sementara. Yang ketiga adalah agregasi output aturan, mengkombinasikan output dari setiap aturan fuzzy ke dalam suatu output dengan menggunakan teknik rata-rata tertimbang. Yang keempat adalah difusifikasi, yaitu mengubah nilai output fuzzy ke dalam nilai Cripps sebagai output akhir atau nilai akhir menggunakan fungsi linear atau konstanta. Nah, kita memiliki suatu konteks permasalahan di sini. Sebuah perusahaan elektronik akan memproduksi smartphone tipe ZYX, dan dari data 6 bulan terakhir jumlah permintaan terbesar mencapai 5.000 unit per hari, permintaan terkecil mencapai 1.000 unit per hari, persediaan bahan baku di gudang terbanyak mencapai 600 unit, dan persediaan terkecil mencapai 100 unit. Kapasitas maksimum produksi perusahaan adalah 7.000 unit per hari, sedangkan untuk efisiensi operasional, perusahaan disarankan untuk memproduksi paling sedikit 2.000 unit per hari. Berapakah jumlah smartphone tipe ZYX yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebesar 4.000 unit dan persediaan bahan baku di gudang adalah 300 unit dengan menggunakan 4 aturan fuzzy? Nah, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa saja sih variabel dan himpunan fuzzy dari konteks permasalahan di atas. Nah, variabel fuzzy dari konteks permasalahan di atas ada 3. Yang pertama adalah variabel permintaan, yang kedua persediaan, dan juga variabel produksi. Variabel permintaan memiliki 2 himpunan, yaitu tinggi dan rendah. Permintaan paling tinggi mencapai 5.000 unit dan yang paling rendah mencapai 1.000 unit. Variabel persediaan memiliki 2 himpunan, yaitu sedikit dan banyak. Paling banyak mencapai 600 unit dan paling sedikit mencapai 100 unit. Sedangkan variabel produksi memiliki 2 himpunan, yaitu sedikit dan banyak. Produksi paling banyak adalah 7.000 unit per hari dan produksi paling sedikit adalah 2.000 unit per hari. Nah, berikut adalah fungsi keanggotaan permintaan rendah dan tinggi. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat kurva linear permintaan rendah yang dilambangkan dengan garis warna biru. Kita bisa melihat ketika produksi barang mencapai 1.000, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Sedangkan ketika produksi barang mencapai 5.000, derajat keanggotaannya adalah 0. Berbeda dengan fungsi atau kurva permintaan tinggi yang dilambangkan atau diwarnai dengan warna oranye. Kita bisa melihat bahwa derajat keanggotaan untuk produksi 1.000 adalah 0, sedangkan derajat keanggotaan untuk produksi 5.000 adalah 1. Nah, dari fungsi keanggotaan ini kita bisa menganalisa variabel permintaan dan juga fungsi keanggotaannya. Nah, kita bisa lihat di sini variabel permintaan dengan fungsi keanggotaan permintaan rendah untuk nilai X bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 1.000 dan bernilai 5.000 kurang X dibagi 5.000 kurang 1.000 jika 1.000 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 5.000, dan akan bernilai 0 jika X lebih dari sama dengan 5.000. Dari konteks permasalahan kita bisa mengetahui bahwa nilai permintaan X adalah 4.000, maka kita mencoba untuk mencari
nilai X yang memenuhi kondisi di dalam fungsi keanggotaan. Kita lihat di sini bahwa nilai X itu memenuhi kondisi 1000 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5000. Maka fungsi keanggotaan yang kita gunakan adalah fungsi yang di tengah, yaitu 5000 kurang X dibagi 5000 kurang 1000. Maka mu permintaan rendah untuk nilai X sama dengan 5000 kurang 4000 dibagi 5000 kurang 1000 sama dengan 1000 per 4000, yaitu sama dengan 0,25. Sedangkan untuk permintaan tinggi, mu permintaan tinggi X bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 1000 dan bernilai X kurang dari sama dengan 1000 dibagi 5000 kurang 1000 jika 1000 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 5000. Dan akan bernilai 1 jika X lebih dari sama dengan 5000. Dari konteks permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa permintaan X sama dengan 4000, maka mu permintaan tinggi 4000 sama dengan 4000 kurang 1000 dibagi 5000 kurang 1000, sama dengan 3000 kurang 4000. Sama dengan 3000 bagi 4000, yaitu 0,75. Maka derajat keanggotaan permintaan tinggi untuk nilai X sama dengan 4000 adalah 0,75. Kemudian kita analisis fungsi keanggotaan persediaan sedikit dan banyak. Di sebelah kiri kita bisa melihat kurva persediaan sedikit yang dilambangkan dengan warna biru. Di sebelah kanan kita bisa melihat kurva persediaan banyak yang dilambangkan dengan warna oranye. Kita juga bisa melihat derajat keanggotaan untuk masing-masing titik bagi kedua kurva. Nah, kita bisa melihat fungsi keanggotaan persediaan sedikit dengan persediaan banyak. Kemudian kita substitusikan nilainya yang sudah kita ketahui dari konteks permasalahan, maka mu persediaan sedikit untuk nilai X sama dengan 300 adalah 0,6. Sedangkan mu persediaan banyak untuk nilai X sama dengan 300 adalah 0,4. Nah, kemudian kita analisis fungsi keanggotaan produksi sedikit dan banyak. Di sebelah kiri kita bisa melihat fungsi keanggotaan untuk produksi sedikit yang dilambangkan dengan warna biru. Dan di sebelah kanan kita bisa melihat fungsi keanggotaan untuk produksi banyak. Nah, setelah kita amati kurva tersebut, kita bisa menyimpulkan fungsi keanggotaannya. Fungsi keanggotaan produksi sedikit, X, akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 2000, dan akan bernilai 7000 kurang X dibagi 7000 kurang 2000 jika 2000 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 7000. Sedangkan fungsi keanggotaan akan bernilai 0 jika X lebih dari sama dengan 7000. Sedangkan untuk himpunan produksi banyak, nilai X adalah 0 jika X kurang dari 2000 dan nilai X dan fungsi keanggotaan X akan bernilai X kurang dari 2000 dibagi 7000 kurang dari 2000 jika 2000 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 7000. Fungsi keanggotaan akan bernilai 1 jika X lebih dari sama dengan 7000. Nah, variabel produksi adalah variabel yang perlu ditentukan dalam konteks ini, karena dua variabel yang lainnya sudah diketahui, yaitu variabel persediaan dan variabel permintaan. Maka dengan menentukan nilai keanggotaan untuk kategori atau himpunan sedikit dan banyak, dapat dilakukan analisis satu tindakan yang lebih lanjut yang didasari pada kondisi persediaan dan permintaan yang sudah diketahui. Nah, sebelum kita masuk ke bagian ilustrasi dari aturan, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Apakah teman-teman pernah memiliki rumah kaca yang penuh dengan tanaman? Dalam mengelola rumah kaca, keputusan seperti kapan harus menyiram tanaman menjadi hal yang sangat penting, terutama saat suhu dan kelembapan itu bervariasi. Nah, kita perhatikan di sini, ada dua kondisi. Ketika suhu terlalu tinggi dan kelembapan rendah, maka konsekuennya atau dan-nya adalah tanaman memerlukan banyak air atau tanaman perlu disiram banyak air. Nah, namun ketika dua kondisi ini diganti, ketika suhu terlalu tinggi dan kelembaban normal, nah, bagaimana konsekuensinya? Hal ini sangat mencerminkan sifat dari konsep aturan Fuzzy, yaitu aturan if then. Dengan kondisi-kondisi tertentu, kita akan dapat memprediksi then ataupun konsekuensi dari aturan-aturan tertentu. Nah, kita masuk ke dalam aturan 1. Jika permintaan rendah dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan permintaan. Nah, ini yang membedakan metode Sugano dengan metode lainnya.
Nah, di metode Sugeno ini produksinya sama dengan permintaan. Kita modifikasi bahwa permintaan selalu lebih tinggi daripada persediaan. Oleh karena itu, jika permintaan rendah dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan permintaan. Nah, yang pertama kali kita tentukan adalah alpha predikat atau first rank. Alpha predikat atau first rank 1 sama dengan mu permintaan rendah, N atau operasi Zadeh dengan simbol N, mu persediaan sedikit. Nah, maka ketika kita menggunakan operasi Zadeh N, maka fungsi yang kita gunakan adalah fungsi min atau fungsi minimum. A predikat first rank 1 sama dengan minimum 0.25,0.6, yaitu yang paling minimum adalah 0,25. Nah, setelah kita menemukan alpha predikat first rank 1, maka kita menentukan output creeps. Output creepsnya kita bisa lihat di sini di statement ini. Produksi sama dengan permintaan. Maka produksinya sama dengan permintaan. Permintaannya dapat kita ketahui dari konteks permasalahan, yaitu sebesar 4.000. Maka nilai Z1 atau output creeps 1 yang diperoleh sebesar 4.000. Nah, di aturan kedua, kita bisa melihat kondisinya di sini. Ada dua kondisi. Yang pertama adalah permintaan rendah, yang kedua adalah persediaan banyak. Maka, karena dalam aturan metode Sugeno ini, kita modifikasi bahwa permintaan akan selalu lebih tinggi daripada persediaan, maka produksi sama dengan permintaan dikurang dengan persediaan. Yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan alpha predikat atau first rank 2, yaitu menggunakan fungsi min. Fungsi min dari mu permintaan rendah dan mu persediaan banyak. Maka min dalam buka kurung 0.25,0.4, yaitu yang paling kecil adalah 0,25. Maka alpha predikat first rank 2 adalah 0,25. Nah, setelah itu kita menentukan output creeps 2 untuk aturan 2. Nah, karena produksi sama dengan permintaan kurang persediaan, maka output creeps 2 atau Z2 adalah 4.000 dikurang 300, yaitu 3.700. Kemudian kita lanjut ke dalam aturan ketiga. Nah, aturan ketiga ini memiliki dua kondisi, yaitu permintaan tinggi dan persediaan sedikit. Maka produksinya berbentuk persamaan. Di sini adalah 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Yang pertama kali kita tentukan adalah alpha predikat first rank 3, yaitu merupakan min, fungsi min dari mu permintaan tinggi dan mu persediaan sedikit, yaitu min dalam kurung 0.75,0.6, yang merupakan paling kecil adalah 0,6, maka alpha predikat first rank 3 sama dengan 0,6. Kemudian kita menentukan produksinya, karena produksinya sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan, maka kita akan mensubstitusikan nilai permintaan dan persediaan yang kita ketahui dari konteks permasalahan, yaitu 1,25 dikali dengan 4.000 dikurang dengan 300. Hasilnya adalah 4.700, maka nilai output creeps Z3 untuk aturan 3 adalah 4.700. Kemudian di aturan 4 kita memiliki dua kondisi, permintaan tinggi dan persediaan banyak. Maka produksi sama dengan permintaan. Yang harus kita tentukan adalah alpha predikat atau first rank 4, yang merupakan minimum dari mu permintaan tinggi dan mu persediaan banyak, yaitu minimum dari 0.75,0.4, yaitu 0,4. Yang kedua adalah penentuan output creeps dari aturan. Z4 atau output creeps untuk aturan 4 sama dengan 4.000 karena produksinya sama dengan permintaan, dan permintaan kita ketahui dari konteks permasalahan. Jumlah permintaannya adalah 4.000, maka produksinya sama dengan 4.000. Nah, tahapan yang terakhir adalah difusifikasi. Difusifikasi pada metode Sugeno adalah tahapan untuk mengubah hasil fusi dari sistem inferensi menjadi output dalam bentuk nilai pasti atau creeps value. Nah, kita bisa lihat rumusnya di sini. Nilai Z atau nilai rata-rata terbobot atau tertimbang sama dengan alpha predikat 1 dikali dengan Z1 ditambah alpha predikat 2 dikali dengan Z2 ditambah dengan alpha predikat 3 dikali dengan Z3 ditambah dengan alpha predikat 4 dikali Z4 dibagi dengan sigma alpha predikat dari 1 sampai ke 4.
Nah, karena kita sudah mengetahui nilai Z1 sampai Z4, begitu pula dengan nilai alfa predikat 1 sampai alfa predikat 4 dari aturan-aturan fuzzy, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai tersebut di dalam rumus. Yaitu yang kita dapatkan adalah 4230. Maka jumlah smartphone tipe ZYX yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebesar 4000 unit dan persediaan bahan baku gudang adalah 300 unit adalah 4230 unit. Sekian penjelasan dari saya, bertemu lagi di video selanjutnya.